Syukur tersebut ada 3 katanya Syekh Ibnu Athaillah. Syukur secara qalbi yaitu mengetahui bahwa nikmat semua itu dari Allah. Yang kedua, syukur bil lisan yaitu banyak menyebut Allah, memuji Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, yaitu kalau perlu ceritakan nikmat Allah tersebut agar kita semakin mensyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasiril mu'minin, mujazilis sawabid dzakirin. Amma ba'du. Yang saya hormati para pendengar, semoga di pagi yang cerah ini selalu Allah berikan kepada kita rahmat dan inayah serta himayah kepada kita. Baik, ini ada request, istilahnya pertanyaan dari alumni Al-Qadiri juga, asli Lumajang yaitu. Dia menanyakan bagaimana sih pengertian bersyukur di era pandemi seperti ini. Baik, kalau kata kita mendengar rasa syukur, pasti tidak bisa lepas daripada yang namanya nikmat dan qanaah. Itu satu paket. Syukur itu rasanya, bentuk pengapresiasiannya. Sedangkan nikmat itu ibarat kita diberi sesuatu oleh Allah. Kemudian yang namanya qanaah, ini hati yang menerima. Oleh karena itu, dan Allah sudah jelas menyatakan dalam ayatnya, surat Ibrahim, silahkan dicek sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ayatnya. Kemudian saya akan mengambil sedikit sekelumit tentang arti rasa bersyukur di kitab karangannya seorang waliullah besar, yang mana kitab ini selalu dijadikan rujukan oleh para ulama, habaib, kiai di bumi Nusantara ini. Siapa beliau? Adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang terkenal dengan salah satu karya monumentalnya adalah Kitabul Hikam. Baik, beliau di hikamnya menyebutkan man lam yashkurin ni'ami faqad ta'arrada li zawaliha faman syakara faqad qayyada bi iqaliha. Man lam yashkur ni'ami faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyada bi iqaliha. Siapa yang tidak mensyukuri berarti sengaja melepaskan hilangnya nikmat tersebut. Itu artinya. Sementara siapa yang mensyukurinya, maka berarti dia telah mengikat syukur tersebut. Itu takrif menurut Syekh Ibnu Athaillah dalam hikamnya. Baik, nikmat tersebut, rasa bersyukur itu dibagi menjadi 3 oleh Syekh Ibnu Athaillah. Syukur secara lisan, secara hati yang pertama. Yang kedua adalah syukur secara lisan. Yang ketiga adalah syukur bisa iril jawarih. Jawarih ini dengan segala anggota tubuh kita. Baik, saya contohkan satu persatu. Syukur secara wasyukru ala salasati aujahin, ini halaman 50 kalau di Kitabul Hikamnya. Wasyukru ala salasati aujan, syukru bil qalbi, wasyukru bil lisan, wasyukru bisairil jawarih. Fasyukrul qalbi ay ya'lama anna ni'ama kulluha minallahi ta'ala. Qala Allah ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Wasyukrul lisan ats-tsana'u 'ala Allah wa kasratul hamdi wal madhu lahu. Wa yadkhulu fi at-tahadduts bin ni'ami wa idharuha wa nasruha. Qala Allah ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Qala Umar bin Abdul Aziz tadhkurun ni'ami fa in tadhakkaruha
syukrun wa min syukril lisan aidan syukrul wasaid bistana alaihim. Itu sekelumit. Baik, yang pertama syukur secara bil hati itu ialah apa namanya? Syukur secara hati tersebut kita mengetahui bahwa semua nikmat yang ada di muka bumi ini yang Allah berikan itu semuanya datangnya dari Allah. Itu semua datangnya dari Allah, apalagi dalam situasi era pandemi corona seperti ini. Ya memang berat sih untuk mengatakan kata bersyukur. Kita sering mendengar. Karena kenapa? Kita ini tidak bisa hidup pada zaman medsos sekarang ini. Karena kita selalu dipertontonkan oleh kekayaan. Nah, itu selalu dipertontonkan oleh kekayaan. Contoh seperti artis-artis memamerkan saldo rekeningnya dan lain sebagainya. Lah itu yang sering membuat kita selalu membuat kita insecure istilahnya. Bahasanya anak sekarang itu insecure. Lebih daripada Anda insecure terus, lebih baik Anda banyakin bersyukur. Itu. Cobalah tonton yang istilahnya yang bermanfaat seperti mengaji gitu. Karena kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya medsos, dan medsos banyak dikuasai oleh selebritis, yang mana selebritis itu banyak sekali memamerkan saldo kekayaannya. Itu yang membuat kita semakin iri. Contoh sudah sensus sampean di semua di penduduk ini. Tidak ada ceritanya siapa paling termiskin dia. Pasti orang akan berlomba-lomba meliput siapa yang terkaya. Nah, itu sudah suatu statement bahwa kaya menjadi ukuran. Ingat, kaya bukan menjadi ukuran, tetapi yang menjadi ukuran adalah rasa syukur kita kepada Allah, mensyukuri terhadap nikmat pemberian Allah sehingga hati kita menjadi qanaah. Itu. Syukur tersebut ada 3 katanya Syekh Ibnu Athaillah. Syukur secara qalbi yaitu mengetahui bahwa nikmat semua itu dari Allah. Yang kedua, syukur bilisan yaitu banyak menyebut Allah, memuji Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, yaitu kalau perlu ceritakan nikmat Allah tersebut agar kita semakin mensyukurinya, bukan malah menyombongkan diri. Sedangkan yang ketiga, bisa ilil jawarih dengan menampakkan ini semua karena panjenengan ya Allah. Ini kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Kitabul Hikamnya. Apalagi di suatu situasi pandemi seperti ini, jangan sampai kita selalu mendengar kata syukur saja tapi tidak mengamalkan. Baik, caranya bagaimana? Ya hindari melihat seperti perkara yang menyelapkan mata, yaitu memamerkan saldo dan sebagainya seperti artis-artis. Itu sebenarnya saya kurang setuju. Karena apa? Karena itu akan membuat hati kita tergerak, nggak mensyukuri terhadap nikmat Allah. Anda diberi nafas setiap hari itu sudah diberi nafas yang sangat gratis, diberi paru-paru gratis, diberi jantung gratis. Itu semua dari siapa? Dari Allah. Tidak ada pabriknya jantung, pabriknya nafas, pabriknya ruh. Tidak ada. Di muka bumi ini tidak ada sama sekali. Bahkan kalau ada, semua berlomba-lomba. Dari perkara yang kecil itu kita kurang mensyukurinya. Kita selalu akan bersyukur kalau kita menerima perkara yang sudah ada di depan mata. Perkara besar, uang 100 juta, baru kita mensyukur. Karena ukuran tolak kita rasa syukur itu dalam uang, bukan dari hati. Dan segala anggota tubuh kita itu patut kita syukuri, gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.